Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan juga share ke sebanyak mungkin teman, keluarga, kolega, sahabat, dan platform media sosial Anda. Dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang finansial, investasi, pengembangan diri, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan juga share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai market review perdagangan hari ini tanggal 2 bulan Juli tahun 2020. Kita lihat hari ini indeks harga saham gabungan ditutup menguat 52,392 atau 1,07% di 4.966,780 dengan total transaksi sebesar 7,333 triliun dengan 218 saham menguat, 193 saham melemah. Sedangkan untuk total dari penjualan foreign atau penjualan asing adalah 198,81 miliar. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah ditutup 14.354 atau rupiah melemah 55 poin terhadap US dollar atau 0,38%. Sedangkan kalau kita lihat dari indeks saham yang ada di Asia saat ini, Nikkei 225 atau Jepang ditutup positif 0,11% di 22.145,961. Hang Seng Hong Kong positif 2,85% di 25.124,190. Shanghai positif 2,13% di 3.090,570. Straits Times Singapura positif 0,79% di 2630,200. Lalu kalau kita lihat saat ini market Eropa yang masih berjalan, FTSE London positif 0,85% di 6.210,550. DAX Frankfurt positif 1,81% di 12.482,220. Dan Dow Jones Future saat ini berada di posisi positif 0,91% di 25.808,000. Jadi dapat kita simpulkan saat ini kalau kita lihat posisi saat ini market Eropa dan market Amerika hari ini akan ditutup di teritori hijau, sehingga kemungkinan besar esok saham Indonesia akan dipengaruhi oleh sentimen positif hijau dari bursa luar negeri regional. Tekanannya hanya pada hari Jumat yang sering disebut sebagai hari sell ya, atau banyak yang sell karena tekanan margin. Sekarang kalau kita lihat dari saham-saham yang ada di watchlist komunitas kami, komunitas BES, maka yang mengalami penguatan paling banyak adalah PTPP atau PP Persero Tbk dengan 11,36% di 980, lalu Adikarya 9,92% di 665, TKIM 9,7% di 6.500, Sumarekon 7,5% di 645, dan CTRA 6,61% di 645. Sedangkan yang mengalami penurunan paling banyak adalah LPPF atau Matahari Department Store dengan minus 4,7% di 1520, MAPI atau Mitra Adi Perkasa min 2,55% di 765, Gajah Tunggal min 2,11% di 372, Sido muncul 1,99% di 1230. Dan kalau kita lihat saham yang paling banyak dijual asing ada BBRI dengan 256,6 miliar, kemudian Pegas dengan 56 miliar, Wijaya Karya dengan 45,9 miliar, MNCN 42,6 miliar, dan Gudang Garam 21 miliar. Sedangkan saham-saham yang banyak dibeli asing adalah BBCA dengan 193,7 miliar, TLKM dengan 85,2 miliar, ICBP 37,1 miliar, UNVR dengan 31,9 miliar, dan Indofood 28,2 miliar. Sedangkan saham-saham yang menduduki transaksi terbesar adalah TKIM dengan 762,4 miliar, Telekomunikasi Indonesia atau TLKM dengan 554,8 miliar, BBRI dengan 519,4 miliar, BBCA 441,6 miliar, dan INKP 310,1 miliar, dan PTPP atau PP Persero 254,4 miliar. Jadi tumben ya, kertas dan PTPP bisa menyalip
saham-saham finansial dalam transaksi hari ini. Kemudian kita pindah ke perdagangan emas. Saat ini harga emas masih tetap di 1.770,50 US dollar per troy ounce atau 817.413 kalau kita rupiahkan. Terima kasih, demikianlah market review hari ini, semoga bermanfaat. Anda bisa juga melihat rekomendasi kami dan juga arah market dengan market outlook esok pagi, dan juga jadwal pembagian dividen yang sudah terdapat di channel kami Cara Kaya. Tetap sehat, tetap semangat, belajar terus untuk maju mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.